المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في آياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا إلى العلم سهل الله طريقا إلى الجنة صلى الله عليه وصدق رسوله الحبيب الأمين. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah taklim rahimakumullah. Puji dan rasa syukur yang tak terhingga kembali sesama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dengan tidak terasa nikmat dipanjangkan usia kita oleh Allah. Pada malam hari ini, malam tanggal 1 Muharram, yang tentunya mudah-mudahan sisa-sisa umur kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunjang dan menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiuna Muhammad serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwanul muslimin di mana saja Anda berada rahimakumullah. Kalau kita mengkaji dan menggali sedalam-dalamnya bahwa perjuangan Nabi mensyiarkan Islam itu tidak mudah, tetapi penuh dengan tantangan, rintangan, dan godaan yang datang silih berganti. Sampai-sampai Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan mereka mengancam untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengadakan musyawarah tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Lalu di manakah mereka musyawarah itu? Namanya Darun Nadwah. Tempat musyawarah mereka itu namanya Darun Nadwah. Berkumpulah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Lalu apa yang mereka rencanakan, saudara-saudara? Tidak lain, kata Abu Sufyan, mendingan Muhammad kita buang ke hutan belantara agar Muhammad dimakan binatang buas, nanti Muhammad mati. Satu. Lalu kata pendapat Abu Lahab, mendingan Muhammad kita penjarakan saja, jangan ada yang membesuk satu orang pun. Nanti Muhammad lama-lama di penjara nggak makan, mati juga. Lalu keputusan yang terakhir Abu Jahal, dengan Muhammad kita bunuh saja. Kenapa? Karena satu-satunya manusia
yang merusak tatanan ketuhanan kita, memporak-porandakan jamaah kita, itulah Muhammad. Mendingan kita bunuh Muhammad. Pendapat Abu Jahal. Maka pendapat ketiga itulah yang mereka ambil. Muhammad bunuh. Subhanallah. Itulah dakwah Nabi kita. Makanya kita ini menjadi umatnya. Islam itu agama perjuangan. Benar? Berjuang untuk berjamaah sholat, berjuang waktu untuk duduk di majelis taklim, berjuang waktu untuk dakwah li'ila'i kalimatillah. Kenapa? Karena dari zaman Nabi pun demikian. Nggak enak gitu Islam. Selalu dibayang-bayangi dengan tantangan dan rintangan. Lihat Nabi. Nah, setelah mereka musyawarah, maka mereka menyewa pembunuh bayaran yang jumlahnya 100 orang. Logika mana menyatakan 100 lawan 1? Kira-kira menang yang mana? Pasti menang 100. Akal mana, akal waras mana, profesor mana, insinyur mana yang bisa menyatakan 100 kalah? Pasti 100 menang, yang 1 itu kalah. Nah, setelah barangkali yang sudah umroh, lihat rumah Nabi. Itu nggak gede, nggak kecil ya, seukuran musola ini. Cuma sayang, ketika di sana siapapun dan orang dari manapun tidak boleh masuk ke dalam ruangan dalam. Tidak boleh. Kenapa? Mungkin sudah keputusan pemerintah sana. Karena mereka bukan ahlus sunnah, tetapi mereka adalah Wahabi yang mengingkari kita wasilah terhadap Nabi, yang mengingkari kita sholawat terhadap Nabi di hadapan pusara Nabi kita Muhammad. Apakah nanti kita ziarah Nabi ada lubang 3, yang paling gede itu pas pusara Nabi, yang kedua pusara Sayyidina Abi Bakr Siddiq, dan yang ketiga pusara Sayyidina Umar radhiyallahu. Apa bisa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Tidak bisa. Ila hadrati habibina wa syafiina, nggak ada misalnya itu. Cuma lewat doang, lewat ke kuburan Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah. Cuma hanya kalimat itulah yang kita baca ketika kita lewat di pusara Nabi. Nggak ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada. Itulah mereka yang disebut aliran Wahabi. Mengingkari ziarah Maulid ada di Mekah? Nggak ada. Isra Mi'raj ada di Mekah? Tidak ada. Kenapa? Itulah mereka yang namanya Wahabi. Padahal Imam Asy-Syafi'i itu orang Mekah. Imam kita itu orang Mekah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu imam kita Asy-Syafi'i. Kalau cucu kita 7 tahun hafal HP. Allah. Kan jangan aneh. Makanya kalau kita nanti umroh atau haji tetap bawa, artinya kebiasaan kita bawa tasbih. Kita zikir sepuas-puasnya di Masjid Madinah dan di Masjid Mekah. Nah, hadirin yang sama berbahagia, setelah terkepung rumah Nabi 100 orang, kanan kiri depan belakang, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala turunlah malaikat Jibril membawa ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Coba kalau kita kaji ayat itu, wa ja'alna, kami jadikan.
Mim baini aidihim, di hadapan mereka, wa min khalfihim, di belakang mereka, sadda, tertutup rapat. Sekalipun matanya 2, kalau 100 orang jadi berapa? 200 mata melotot. Tetapi la yubsirun, mereka dibutakan oleh Allah. La yubsirun, mereka dibutakan oleh Allah. Dalam salah satu tafsir, kata Jibril, Muhammad ambil segenggam tanah dan lemparkan ke hadapan mereka, depan, belakang, samping, kanan, kiri, sambil membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'abshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tertidur lelap. Subhanallah. Nah sekarang kalau bapak nggak ngantuk-ngantuk, baca ayat itu, insya Allah cepat tidur. Benar nggak? Jawabannya. Nah hadirin yang sama berbahagia, kata Jibril, Muhammad ukhruj, keluar. Nabi buka pintu, mereka tidak mendengar sama sekali. Disimak oleh ayat wa ja'alna min baini aydihim, dan matanya semuanya tidur lelap. Nabi keluar, tidak ada yang melihat satu orang pun. Tapi jangan dibaca di hadapan polisi, nanti dia melewat. Bukannya nyoba, pernah kita SNK ketinggalan SIM, lupa, sampai sekarang SIM nggak punya. Ya, polisi razia besar-besaran. Ya Allah, dengan mukjizat Quran, saya membaca waja'alna min baini aydihim, semua tidak ada yang lolos, ditangkap. Kita mau melotot, nggak kelihatan, lewat, alhamdulillah. Tapi jangan coba-coba dibaca, jangan. Beda lidahnya, beda lisannya, beda orangnya juga beda. Malah nanti budak-budak ya. Nah hadirin yang sama berbahagia, setelah Nabi keluar dari kepungan manusia-manusia jahat itu, kemana? Nabi ke rumah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Sahabat diajak oleh Nabi. Kemana Nabi? Ila Jabal Hira, ke gunung, ke salah satu bukit. Disitulah tempat sembunyi Nabi dari kepungan mereka. Begitu mereka sadar, disadarkan oleh Allah, mereka bangun, masuk ke rumah Nabi. Ternyata yang tidur bukan Nabi, dibuka selimut Nabi, ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka ikat Sayyidina Ali di tiang, diikat badannya, karena tujuan mereka bukan membunuh Sayyidina Ali, tapi Nabi kita Muhammad. Mereka tidak berhasil, gagal total. Setelah Nabi masuk ke dalam gua, otomatis kedua telapak Nabi dan Sayyidina Abi Bakar Siddiq terlihat. Coba jangan jauh-jauh, kalau kita jalan di tepi pantai, di pasir, itu ada tapaknya nggak? Ada tapaknya. Nah, lalu dengan apa menghapusnya? Dengan izin Allah, itu pengembala Sayyidina Abi Bakar Siddiq menggiring kambingnya untuk menghapus langkah-langkah Nabi dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Kalau 50 kambing, kakinya 4, jadi berapa? Banyak kan? Kira-kira kehapus nggak tuh? Habis semuanya. Makin bingung mereka yang ingin menuju ke gua itu. Muhammad nggak kesini. Kenapa? Nggak ada tapaknya. Sampai di bibir gua itu ada burung yang sedang bertelur. Lagi kok. Kemudian sarang laba-laba yang penuh memenuhi bibir gua itu. Sehingga bingung mereka, Muhammad nggak masuk ke sini. Andai kata Muhammad masuk, udah hancur ini
ternyata masih utuh. Balik lagi, padahal Nabi ada di subhanallah. Itulah ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum, wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya. Yakin gak itu? Jadi kalau kita mensiarkan agama Allah, menolong agama Allah, membela agama Allah, maka ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya seperti itu. Berapa lama Nabi? 4 hari 4 malam dalam gua itu. Nah, setelah keluar Nabi, ada juga selentingan bocoran masuk ke golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Muhammad sudah keluar dari gua itu. Maka saya barak lagi Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu Lahab. Hai para remaja, siapa di antara kalian yang berani membunuh Muhammad, kami akan mengeluarkan hadiah sebanyak 100 onta. Berapa? 100 onta. Kalau sekarang paling murah 25 juta kali 100 jadi berapa? Siapa yang gak kebita? Berangkatlah. Siapa itu? Yang namanya Suraqah, dengan persenjataan lengkap dan konkret untuk mengejar Nabi Muhammad yang telah keluar dari gua itu. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar naik apa? Naik onta. Onta dengan kuda. Kira-kira gedean mana tenaganya? Jauh atuh gedean kuda. Dikejar Nabi. Sudah di belakang Nabi, itu kudanya Suraqah seperti ada yang nendang dari depan ke belakang. Ngejungkal itu kudanya. Pedangnya kemana? Suraqahnya kemana? Karena masih menggebu hawa nafsu ingin membunuh Muhammad, dan dihadiahkan 100 ekor onta. Bangun lagi Suraqah, naik lagi kudanya, berangkat lagi, dicabut pedangnya, dihunuskan pedangnya ke leher Rasul. Ternyata kudanya terlempar lagi ke belakang 2 kali. Pedangnya kemana? Suraqahnya kemana? Berangkat lagi ketiga kalinya, jatuh lagi Suraqah, ngejengkang, pingsan. Mesti lu kali tuh. Nah, lemas Suraqah, nggak bisa bangun. Nabi turun dengan akhlakul karimahnya, mengambil pedang Suraqah itu. Kata Nabi, ya Suraqah, kum, bangun. Ini pedangmu. Kalau kita orang yang sudah nyata-nyata mau membunuh kita, mau mencelakai kita, goloknya, pistolnya, senjatanya dipegang sama kita, gimana kira-kira? Nah, waduh, bisa digorok kita, benar. Tetapi Nabi punya akhlakul karimah. Makanya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak yang mulia. Dibangunkan Suraqah, dikasih pedangnya. Nih Suraqah, pulang. Jangan kau ulangi perbuatan jahatmu ini. Pulang Suraqah ke hadapan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mana Muhammad? Dia nggak bisa jawab. Boro-boro bisa ngebunuh. Ya, 3 kali saya terlempar dengan kuda saya sehingga saya pingsan dan ditolong oleh Muhammad. Subhanallah. Itulah akhlak Nabi seperti itu. Lalu Nabi berangkat kembali dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq ke kota Yasrib. Jadi bukan Madinah, bukan. Namanya Yasrib. Nah, di kota Yasrib itulah Nabi menetap dan disambut oleh para jamaah. Nabi berjalan di punggung onta, jamaah berdiri menyambut kehadiran dan kedatangan Rasul. Membaca Tala'al badru alaina yatil wada wajaba syukru alaina ma da'al lillahi da Tala'al
makanya kita sunnah kalau marhaba itu berdiri. Kenapa? Lihat isbat para sahabat terhadap Nabi, begitu menyambut kedatangan Rasul, mereka berdiri karena saking girang dan senangnya kedatangan Rasul. Tola'an Badru, telah hadir, telah muncul ke tengah-tengah kita. Al-Badru, bulan purnama. Siapa gerangan? Tidak lain Nabi kita Muhammad min saniyatil qamar. Wajib syukur alaina, maka berkewajibanlah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu atas kehadiran Nabi. Hanya kalau baca marhaban itu sunnah berdiri, seakan-akan Nabi itu hadir di tengah-tengah kita. Yakin nggak? Loh, kenapa? Karena kita dengar salah satu kiai ketika Nabi dicukur oleh tukang cukur. Nah, siapa tukang cukur itu? Itulah malaikat Jibril. Kata Nabi, tukang cukur, antar saya dengan kamu, kira-kira tuaan mana? Gitu. Kata Jibril, ya tuaan saya lah, malaikat. Benar? Nabi tahu Jibril lahirnya. Nah, kemudian kalau tuan kamu, di manakah letak bintang yang namanya bintang Johar? Nggak tahu tuh. Nah, maka kata Nabi, kesini di depan, dituntun itu tukang cukur, malaikat Jibril maksudnya, dibuka baju Nabi. Di pusar Nabi itu kelihatan masyrik dan maghrib. Subhanallah. Jadi seluruh dunia masyrik dan maghrib terlihat di dalam pusar Nabi. Berarti dunia itu ternyata ada di pelukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Makanya ketika kita marhaba sunnah berdiri, seakan-akan Nabi hadir di tengah-tengah kita. Yakin nggak itu? Makanya suka aneh orang yang anti marhaba, bingung. Padahal hadisnya jelas gitu. Ya, Nabi itu hadir di tengah-tengah umat muslim yang ketika dibacakan salawat, anzilir rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau baca salawat sebelum taklid, itu malaikat turun dari langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekasihnya disebut-sebut, kekasihnya disanjung-sanjung. Siapa itu? Tidak lain Nabi kita Muhammad. Kita mah insyaallah ahli marhaba, amin. Ahli salawat. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamsahun nar. Kata Nabi, orang yang bersolawat terhadapku 1 kali, balasan Allah 10 kalimat. Kalau 10 kalimat kita baca 100 kalimat. 100 kalimat salawat kita baca 1000 kalimat lipat ganda dari Allah. Orang yang mampu membaca 1000 kalimat salawat, lam tamsahun nar, tidak akan tersentuh badannya dengan api neraka. Berapa 1000 kali? Salawat kita dapat 10 kali. 10 hidup dapat lebih atau itu jaminan Nabi. Lam tamsahun nar, tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Makanya kalau kita doa tidak ada salawatnya, ditolak doanya. Makanya doa itu awal kita salawat, akhir juga salawat, supaya dikabul doa kita oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, gitu kan? Nanti akhirnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil, awal salawat, akhir salawat. Itu akan tembus doa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika doa tidak ada salawatnya, tidak diijabah, tidak dikabul, dan ditolak doanya oleh Allah. Berarti salawat itu penting
Loh, kenapa? Karena Nabi Adam ketika nikah dengan Ibunda Hawa di surga, sholawat kepada Nabi. Maharnya, mas kawinnya, sholawat kepada Nabi. Yang kedua, ketika Nabi Adam taubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Berapa lama? 39 tahun. Itu pun tidak diijabah oleh Allah doa dan istighfarnya. Ketika Nabi Adam ingat asma Muhammad, bayangin tuh, ingat nama Nabi kita Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, langsung diijabah doanya, diampuni dosa Nabi Adam oleh Allah. Kenapa? Karena bersalawat terhadap Nabi. Kita umatnya anti salawat, bingung saya. Benar? Masya Allah. Nabi Adam makhluk pertama, Nabi pertama bersalawat terhadap Nabi. Apalagi kita umatnya, insya Allah ahli salawat, dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama berbahagia, nah itulah sejarah hijrah Nabi. Makanya malam ini malam awal tahun baru Hijriah. Kayak di jalan ada yang rebana salawat, cakep itu. Nah, kalah tahun kita. Kalau tahun nanti, tahun nasional, rame nggak? Mestinya mau umat Islam nih sekarang diramein, benar? Ya, keluar ayo salawat, nggak boleh. Tapi nanti tahun nanti coba, boleh nggak? Kalau boleh berarti kagak adil itu, benar? Benar nggak? Ya. Kita mau sepi-sepi aja, ya. Malah ada yang lupa lagi. Ini malam apa ini? Subhanallah. Dasar linglung. Nah, berbahagia, itulah sejarah hijrah Nabi. Mudah-mudahan melekat dalam dada kita, sehingga kita artinya menapak tilas perjuangan Nabi. Ayo berjuang untuk Islam, duduk di majelis taklim, berjamaah sholat, dan laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah perjuangan kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bertanya silakan.